Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Berjumpa kembali dengan saya pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 7 di semester genap. Materi yang lalu kita sudah mempelajari tentang masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang kerajaan-kerajaan bercorak Hindu Buddha di Indonesia. Kerajaan Kutai. Kerajaan ini bercorak Hindu, terletak di Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Raja-raja yang pernah berkuasa di kerajaan Kutai adalah Maharaja Kundungga, Aswawarman, Mulawarman, dan Derma Satya. Peninggalan pada kerajaan ini adalah 7 prasasti Yupa dengan huruf Pallava dan bahasa Sanskerta yang menceritakan tentang Raja Mulawarman yang memberikan sumbangan kepada kaum Brahmana berupa sapi yang banyak. Kerajaan Kutai Kartanegara merupakan kerajaan tertua di Indonesia di era perkembangan agama Hindu dan Buddha. Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan tertua di Pulau Jawa, berdiri pada abad ke-5 Masehi. Kerajaan ini bercorak Hindu beraliran Wisnu yang terletak di Jawa Barat. Kerajaan Tarumanegara dipimpin oleh 12 raja. Raja yang terkenal adalah Purnawarman, yang dikenal sebagai raja yang gagah berani dan tegas. Sumber sejarah mengenai kerajaan Tarumanegara diketahui dari prasasti yang ditinggalkannya. Prasasti itu menggunakan huruf Pallava dan bahasa Sanskerta. Prasasti tersebut antara lain Prasasti Kebon Kopi, Ciareteun, Pasir Awi, Jambu, Muara Cianten, dan Prasasti Tugu. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-7 Masehi, terletak di Palembang, Sumatera Selatan, di tepi Sungai Musi. Kerajaan ini mampu mengembangkan diri sebagai negara kerajaan dengan menguasai lalu lintas pelayaran dan perdagangan dari Selat Malaka, Selat Sunda, dan Laut Jawa. Kerajaan ini bercorak Buddha Mahayana. Raja yang terkenal adalah Bala Putra Dewa. Ia memerintah pada abad ke-9 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Sriwijaya mengalami kejayaan. Pada abad ke-11, kekuasaan kerajaan Sriwijaya mulai mundur disebabkan karena penyerbuan besar-besaran oleh Raja Rajendra Chola dari Chola Mandala atau India. Sumber sejarah kerajaan Sriwijaya diperoleh dari prasasti yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Prasasti dalam negeri antara lain Prasasti Kedukan Bukit, Talang Tuwo, Telaga Batu, Kota Kapur, Karang Berahi, Palas Pasemah, dan Amogapasa. Prasasti luar negeri antara lain Prasasti Ligor, Nalanda, Conton, Grahi, dan Caya. Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan ini berdiri pada pertengahan abad ke-8. Kerajaan ini diperintah oleh 2 dinasti, yaitu dinasti Sanjaya beragama Hindu dan dinasti Sailendra beragama Buddha. Sumber sejarah kerajaan Mataram kuno diperoleh dari Prasasti Canggal, Kalasan, Ligor, Nalanda, Klurak, dan Matyasi.
Puncak kejayaan Kerajaan Mataram kuno pada masa pemerintahan Dyah Balitung. Hasil kebudayaan Kerajaan Mataram berupa candi yang bercorak Hindu, yaitu Candi Dieng, Godong, Sango, dan Prambanan. Candi yang bercorak Buddha yaitu Candi Borobudur, Candi Mendut, dan Candi Pawon. Pada masa pemerintahan Raja Wawa, terjadi bencana meletusnya Gunung Merapi, sehingga kerajaan dipindahkan ke Jawa Timur. Selain bencana alam, juga karena serangan dari Sriwijaya ke Mataram. Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri atau sering dikenal dengan Panjalu terletak di Jawa Timur, berpusat di Daha atau Dahanapura. Pendiri kerajaan Kediri adalah Airlangga. Sumber sejarah kerajaan Kediri antara lain Prasasti Padalegan, Penumbangan, Hantang atau Ngantang, Talan, dan Prasasti Desa Jepun. Raja yang memerintah Kediri antara lain Jayawarsa, Jayabaya, Sarwewara, Gandrana, Kameswara, dan Kertajaya. Puncak kejayaan kerajaan Kediri pada masa pemerintahan Jayabaya. Peninggalan pada masa kerajaan Kediri antara lain berupa Kitab Sastra Bharatayuda, Kresnayana, Samaradana, dan Lubdaka. Kekuasaan Kediri berakhir pada masa Kertajaya. Kediri dapat dikalahkan oleh Ken Arok dengan dukungan para kaum Brahmana. Kerajaan Singhasari. Kerajaan Singhasari atau Singosari terletak di Jawa Timur, didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi. Nama resmi Kerajaan Singhasari sesungguhnya adalah Kerajaan Tumapel dengan ibu kota Kutaraja. Pada tahun 1253, Raja Wisnuwardana mengganti ibu kota menjadi Singhasari yang sekarang dikenal sebagai Kerajaan Singhasari. Awal berdiri Kerajaan Singhasari yakni berawal dari Tumapel yang dipimpin Tunggul Ametung, dibunuh oleh Ken Arok. Kemudian Ken Arok menikahi istri Tunggul Ametung bernama Ken Dedes. Ken Arok berniat melepaskan Tumapel dari kekuasaan Kediri dan Ken Arok menjadi Raja Tumapel atau Singhasari pertama. Sumber sejarah Kerajaan Singhasari berasal dari Kitab Pararaton, Kitab Negara Kartagama, dan beberapa prasasti seperti Prasasti Balawi, Maribong, Kusmala, dan Mula Malurung. Kerajaan Singhasari mengalami kejayaan pada masa pemerintahan Kertanegara. Ia berhasil memperluas kekuasaan sampai ke Bali, Kalimantan Barat Daya, Maluku, Sunda, dan Pahang. Keruntuhan Kerajaan Singhasari berawal dari kesibukan mengirim angkatan perang ke luar Jawa, sehingga terjadi kemerosotan di dalam kerajaan. Pada tahun 1292 terjadi serangan oleh Jayakatwang. Akibatnya Kertanegara mati terbunuh. Akhirnya riwayat Kerajaan Tumapel Singhasari pun berakhir. Kerajaan Majapahit. Majapahit adalah kerajaan di Jawa Timur yang berdiri pada tahun 1293 Masehi, bercorak Hindu-Buddha terbesar dalam sejarah Indonesia. Sumber sejarah Kerajaan Majapahit dapat diperoleh dari Kitab Pararaton, Kitab Sutasoma, dan Kitab Negara Kertagama, serta Prasasti Gunung Butak, Prasasti Kudadu, Blambangan, dan Langgaran. Munculnya Kerajaan Majapahit
erat hubungannya dengan keruntuhan kerajaan Singhasari. Perhatikan silsilah kerajaan Majapahit berikut. Pendiri kerajaan Majapahit adalah Raden Wijaya. Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaan pada masa Hayam Wuruk pada tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Pemerintahan Hayam Wuruk dibantu oleh Patih Gajah Mada. Menurut Kitab Negara Kertagama, daerah kekuasaan Majapahit meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumasik atau Singapura, dan sebagian kepulauan Filipina. Pada masa kejayaan Majapahit, bidang sastra juga mengalami kemajuan. Selain Kitab Negara Kertagama, kitab lain yang terkenal yaitu Kitab Suta Soma yang memuat semboyan negara Indonesia, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Seni bangunan juga berkembang seperti Candi Penataran dan Candi Sawentar di Blitar, Candi Tigawangi dan Surawana di Pare, Kediri, dan Candi Tikus di Trowulan. Kerajaan Majapahit mulai mengalami kemunduran setelah pemerintahan Hayam Wuruk berakhir. Selain itu juga meluasnya pengaruh Islam pada saat itu. Kerajaan Majapahit runtuh setelah mendapat serangan pasukan Demak yang dipimpin oleh Adipati Unus. Demikian materi tentang kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.